Bahasa Jerman apa kabar Pak? Apa kabar Jerman? Guten Abend, Leute. Ya pokoknya itulah ya. Ya pokoknya apa kabar? Ni hao, Mak. Alright, selamat malam, shalom semuanya yang udah stay tune nungguin kita untuk woro-woro di podcast malam ini. Ya, saya masih ditemani oleh kakak saya yang luar biasa cantik, cetar membahana. Hai Miss Joy. Selamat malam. Apa kabar dirimu? Wow, luar biasa. Serius Dahsyat luar biasa. banget. Nanti kita cek ya luar biasanya itu kenapa ya. Oh, Oke, ya. dan ada satu brother saya yang selalu setia dengan gitarnya yang keren. Hello, Robi. Bahasa Jerman apa kabar Pak? Apa kabar Jerman? Guten Abend, Leute. Ya pokoknya itulah ya. Ya pokoknya apa kabar? Ni hao, Mak. Hao. Oke. Nah, untuk teman-teman yang udah pantengin podcast kita mau masuk dalam bincang-bincang malam ini yang ringan tapi nggak juga, berat tapi nggak berat juga ya. Ya Tergantung cara menanggapinya sih. betul. Oke. Dan sebelum kita mulai, kita kembali bersatu di dalam doa dan menaikkan pujian. Saya persilakan. Di atas nomor 1 kamu bisa dapetin Ada yang jualan, Bu? Kita kenapa nggak jualan juga ya? Jangan nanti aja ya. Kabar baik. Oke, Robi, kita menaikkan pujian apa? Bersamamu Bapak. Alright, come on. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Malam ini kami masih bisa diberikan waktu untuk berbincang-bincang, untuk bertukar pikiran, untuk sharing, saling menguatkan, saling mengingatkan, mungkin juga saling meneguhkan satu dengan yang lain, dengan teman-teman kami yang sudah stay tune, sudah live bersama-sama dengan kami. Berkati mereka dimanapun mereka berada, biar pembicaraan malam ini ada kuasa yang mengalir dari setiap perkataan perbincangan kami dan memberkati setiap teman-teman kami yang menyaksikan live ini. Kami berdoa tangan Tuhan menyembuhkan, melawat, menjangkau semua yang bersama-sama dengan kami malam ini. Tuhan, pembicaraan ini milik Engkau, kami mau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah terjadi setiap anugerah-Mu, ada nubuatan mungkin, ada pengajaran yang baru, ada kekuatan, dan semua yang terbaik, semua untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, Miss Joy, malam ini kita ngomongin tentang apa sih? Kemarin kan kita sudah berbicara tentang jiwa yang tenang, ya kan? Beberapa minggu kemarin kan kita sudah bahas tentang jiwa yang tenang. Nah sekarang pertanyaannya nih, apa kabar jiwa kita? Oh, sedang tidak baik-baik saja kalau kata dunia kan. Sedang tidak baik-baik saja jiwaku. Apa kabar nih jiwanya nih, sis? Jiwanya baik dan sehat? I hope so ya, tapi saya percaya bahwa setiap kita yang ada di dalam Tuhan selalu diberi kekuatan yang baru. Yes, amin. Saya tidak bilang bahwa jiwa saya, saya tidak pernah mendapatkan jiwa saya tidak pernah terpuruk, tidak pernah patah hati. Nah, saya masih manusia. Ya, benar, dan sepakat ya. Yes. Oke. Mungkin kita mau bahas langsung ya sama-sama dengan teman-teman mungkin yang ada di live pada malam hari ini. Nanti kalau mau bertanya-tanya boleh ya, nanti disampaikan supaya kita sama-sama minta Tuhan berikan jalan keluar untuk apa sih masalah yang saat ini sedang jiwamu hadapi gitu loh. Jiwamu lagi sehat-sehat apa enggak? Iya enggak? Karena saat akhir-akhir ini terus terang semua orang lagi membutuhkan itu. Iya. Ya. Dengan dunia yang semakin wow. Banyak hal yang perlu kita lakukan, banyak hal yang perlu kita terjun di dalamnya, banyak hal yang harus kita kerjakan. Mungkin situasi-situasi yang kurang menyenangkan itu membuat jiwa kita tuh jadinya, aduh Tuhan, aku kayaknya pengen nyerah aja deh Tuhan, udah butuh deh, healing. gitu. Iya, mungkin kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya. Nah tapi malam hari ini firman Tuhan mau meneguhkan kita kembali yuk, bahwa kita harus punya jiwa yang sehat. Kita harus punya jiwa yang normal. Supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita, apalagi kita kalau bilang ngaku sebagai lo orang Kristen gitu loh, iya kan, lo ngaku lo orang Kristen tapi lo jiwa lo yang nggak sehat itu, aku rasa pikir lo butuh Tuhan saat ini, iya kan, untuk membenahi jiwa lo yang lagi nggak sehat itu, iya kan, lo butuh Tuhan saat ini supaya Tuhan boleh menyembuhkan jiwa lo yang lagi nggak sehat itu, iya kan, benar nggak? Nah malam hari ini kita mau sama-sama yuk kita baca dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Oke, teman-teman yang udah live ya. Tuhan. Yang di live juga boleh sama-sama kita lihat firman Tuhan ya dari 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Oke, 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Ini menjadi harapan kita ya, harapan dari Rasul Yohanes, ini juga merupakan harapan dari setiap kita gitu yang tidak ada di podcast pada malam hari ini, benar enggak? Yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Ya. Mungkin kita berpikir bahwa Rasul Yohanes menulis ini kepada salah satu sahabatnya. You know, mungkin you adalah salah satu sahabat yang saat ini dia sedang menunjukkan surat ini buat you. Iya kan? Atau mungkin yang ada saat ini di live
yang sedang menonton, firman Tuhan ini ditujukan kepada kamu loh. Iya kan? Nah, saya percaya bahwa ketika dia sedang menuliskan ini, ya, dia sedang menyatakan keinginan Tuhan bagi kita semua. Benar gak? Yaitu bahwa jiwa kita harus bahagia, jiwa kita harus sehat, jiwa kita harus utuh. Iya enggak? Tuhan mau kita memiliki jiwa yang sehat, dan ini semua dimulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah kadang-kadang kan kita suka ya seperti itu. Gue lagi begini nih gara-gara si A nih, gue lagi begini nih gara-gara si B nih. Kita suka, dan kecenderungan kita itu adalah menyalahkan orang lain atas apa yang kita alami. Bener gak? Saya boleh kasih ini, saya punya satu anak. Jadi anak saya itu sekarang ini baru usia 6 tahun mau 7 tahun. Dia di masa kecilnya dia itu saya sering meninggalkan dia. Ya, karena Untuk saya harus urusan ngajar, kerjaan saya nggak ngajar. Nah kebetulan ada teman yang menjaga dia. Saya nggak bilang ini ya, tapi ada teman yang menjaga dia. Nah di situ pada waktu itu teman saya ini ninggalin dia. Dan ketika saya pulang, itu dia lagi nangis sekejar-kejarnya dia nangis itu, yang memang kalau anak kecil nangis tuh gimana sih kalau ditinggalin orang sendiri di dalam rumah. Dan sampai hari ini dia tuh masih menyalahkan maminya. Oh, masih teringat berarti jelas ya. Jadi dia bilang gini, aku nggak mau, pokoknya gara-gara mami aku nggak mau ditinggalin sama mami. Jadi kalau dia bangun tidur aku nggak ada, even aku nggak ada di samping dia langsung nyalahin aku. Aku nggak mau, mami jahat, aku ditinggalin. Nah itu sebenarnya saya langsung kasih tahu sama dia. Dan memang itu sering kali saya bilang sama dia, bukan mami yang meninggalkan Iel. Mami kan tidak, kalau meninggalkan itu pergi jauh. Ini mami ada di sebelah Iel gitu. Jadi Iel jangan bilang mami meninggalkan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Dalam hal ini Iel menyalahkan mami. Tapi dia tetap kekeh, enggak, pokoknya salah mami. Nah, bukan anak kecil saja. Orang dewasa juga kadang suka seperti itu. Iya kan? Banyak. Ketika dia mengalami sesuatu di dalam kehidupannya, atau mungkin jiwanya lagi kering, jiwanya lagi butuh penyegaran, dan ketika dia tidak mendapatkan itu, lalu dia mulai mencari-cari. Oh, ini si Ana nih WL-nya kurang keren nih. Makanya gue nggak dapat sesuatu ketika gue nyanyi. Iya kan? Oh, Robby main musiknya kurang keren. Kuncinya masih suka lari-lari, berarti gue nyanyi. Capek dong ya, Miss. Iya kan? Oh, hamba Tuhan itu kalau bawa firman Tuhan kayaknya kurang memuaskan jiwa saya. Iya kan? Saya pengen sesuatu yang didapat dari dia, tapi saya nggak dapat itu. Nah kita langsung menyalahkan orang. Iya kan? Atas apa yang tidak bisa kita dapatkan. Tidak bisa kita dapatkan. Tetapi untuk menuju jiwa yang sehat memang perlu waktu yang lama daripada menuju roh dan tubuh yang sehat. Saya tadi bincang-bincang sama saudari saya Jen. Saya bilang gini, dia langsung bilang gini, nggak apa-apa Kak, aku makan banyak, besok aku olahraga. Besok Kak aku olahraga, iya kan? Diet dimulai dari besok ya. Jadi itu bisa dikerjakan gitu loh. Tapi kalau jiwa itu kan kita nggak tahu ya. Itu tersembunyi. Makanya jauh-jauh hari itu Daud bilang, aduh Tuhan, aku mau bless the Lord for my soul. Iya kan, karena Daud butuh itu. Hey, Daud ketika berada di dalam kancah peperangan, ketika dia berhadapan dengan Raja Saul, ketika dia berhadapan dengan kudeta yang daripada anaknya, iya kan, ketika ada orang yang mengolok-olok dia, saya percaya pada waktu itu dia punya jiwa sedang sakit, sesak. Ya. Dan dia bilang gini, bless the Lord my soul. Ya kan, Maya? Bless the Lord of my soul, oh my soul. Ya kan? Jadi kita butuh Tuhan untuk membenahi jiwa kita yang sedang tidak baik-baik saja. Betul. Iya kan? Oke. Nah, kenapa? Karena jiwa kita sudah terbentuk sejak hari pertama kita ada di dalam rahim ibu kita. Pernah gak? Ketika satu orang anak lahir dari seorang ibu, mungkin even kita tahulah semuanya secara psikologi. Iya kan? Ketika dia sedang
lahir dari orang tua yang tidak baik-baik saja. Ibunya punya masalah, iya kan? Ibunya punya problem yang memang membuat dia semakin tertekan. Itu berimpak kepada anak yang ada sedang di dalam kandungannya. Bahkan Setuju. sampai dia lahir, Yes. itu terbawa. Yes. Ya, saya masih ingat bahwa satu hamba Tuhan ketika dia berkata dia melayani seorang mahasiswa teologi dan itu mahasiswanya di Jogja. Ketika sedang melayani itu, mahasiswa ini nangis seperti anak bayi. Kenapa tuh, Miss? Iya. Jadi memang ada masalah yang belum selesai dengan ini karena waktu dikandung sama ibunya tuh dia ditolak. Oke. Ayahnya tidak menerima dia. Oke. Dan itu dia tidak sadari. Jiwanya sedang tidak baik-baik saja pada waktu itu dan dia tidak sadar sama sekali. Oke. Iya kan? Dia nggak sadar sama sekali. Nah itu sungguh kasihan. Jadi di sini dikatakan bahwa jiwa kita sudah terbentuk sejak hari pertama kita ada di dalam rahim ibu kita. Iya kan? Ya. Benar gak? Jadi jiwa kita sudah terbentuk 100% bahkan sebelum kita terbentuk dengan sempurna. Ya. Iya kan? Jadi ada 3 hal yang malam hari ini saya mau bagikan buat kita semua, iya kan? Supaya kita dapat memiliki jiwa yang sehat. Ya. Kita dapat memiliki jiwa yang sungguh-sungguh benar dan normal di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Jadi bukan saja dengan Tuhan tetapi di hadapan manusia pun kita terlihat baik dan normal. Ya. Iya kan? Jadi hal yang pertama, lu harus mulai mendefinisikan, belajar untuk mendefinisikan apa yang lu rasain. Iya kan? Harus belajar untuk mendefinisikan apa yang saat ini lo sedang rasakan. Ya. Dan kadang orang kan gak mau dong. Nggak mau dan kebanyakan nggak bisa mendefinisikan dengan baik. Iya, Ada yang dia marah, dia sadar bahwa dia marah. iya. Tapi ada orang yang menggambarkan kemarahannya dengan cara yang tidak baik. Padahal kita perlu belajar bahwa kita punya kendali atas Yes. jiwa kita sendiri. Iya, iya, gitu. benar. Jadi ada orang-orang yang memang tidak bisa mengendalikan dirinya dia. Ya, tidak bisa mendefinisikan apa yang sedang dia rasakan. Apa yang sedang dia alami saat ini. Dan mungkin karena bukan selain itu tidak bisa mendefinisikan, tetapi di sana dia malu. Iya kan? Malu untuk menyampaikan apa yang saat ini sedang dia hadapi. Ya. Ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu. Sit with God and with yourself. Ya. Open your heart and open your Bible. Oke. Iya enggak? Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada Tuhan maka ia akan menjawab engkau dan bla 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 bla. Bener enggak? Jadi kalau kita punya masalah, kita tahu kita punya, datang. Duduk sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku enggak lagi baik-baik saja. Itu yang Daud lakukan. Ya. Ya. Saya tidak sedang baik-baik saja saat ini Tuhan. Buka firman Tuhan, lo jangan pergi cari di dukun-dukun atau dimanapun, lo di Gunung Kawi atau di mana ya lo pikir, Tepat. di sanalah itu aku bisa dapatkan jawaban. No. Atau mencari sugar daddy ya. Kan kadang-kadang orang suka pelarian ya kepada manusia. Ya. Kecenderungan kita kayak gitu. Sugar Untuk daddy, menyenangkan diri sugar kita. mommy. Tapi setelah selesai itu ya sudah selesai. Tapi ketika kamu datang kepada Tuhan, lo duduk di hadapan Tuhan dan lo bilang, Tuhan, ini aku loh. Aku saat ini sedang sakit, aku saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tolong saya. Dan jawabannya ada di mana? Lo buka firman Tuhan. Lo buka, lo punya Alkitab. Jangan Alkitab lo taruh bertahun-tahun sampai udah berdebu, lo gak pernah perhatikan, lo lewat, oi. Lo lewat, oi. Enggak. Ya, nggak ada ya di sini ya kita seperti itu ya. Benar gak? Apalagi zaman Alkitab online. Bilang katanya kita mau buka Alkitab. Buka Alkitab, lihat WhatsApp, lihat live, lihat apa. Wah, sekarang zaman udah. Tapi Tuhan bilang, berserulah kepada Tuhan. Ya.
maka ia akan menjawab engkau. Ya. Yang kedua, belajar untuk mengungkapkan pada orang yang tepat. Tidak semua orang bisa memahami kamu saat ini. Ya. Tidak semua orang bisa menerima keluhan kamu. Dan tidak semua orang bisa dipercaya. Yes, I agree. Even dia mungkin hamba Tuhan sekalipun. Ya. Ya, saya tidak mendiskreditkan siapapun hamba Tuhan, tetapi ada jemaat yang bilang gini, aku udah nggak percaya sama hamba Tuhan itu. Ketika aku lagi berbicara tentang masalahku, dia sudah menggembar-gemborkannya ini dengan alasan, dengan dalih, saya sedang berkhotbah kasih kesaksian. Lo udah minta persetujuan orang itu belum? Lo memikirkan mentalnya dia enggak? Ya. Iya kan? Jangan sampai nanti ketika dia pergi dari gereja terus kita bilang gini, baru begitu aja udah nggak tahan banting, padahal kita sendiri nggak bisa memanage loh orang-orang yang kita rangkul, yang orang-orang yang kita bawa, ya enggak? Nah itu hal-hal yang seperti itu, ya. Tetapi kita berdoa minta Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, ya. Exactly. Tidak betul. selalu orang yang harus dekat dengan kita, tetapi orang yang lebih dewasa rohaninya dari setiap kita. Coba kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai 13. Lidah. Ya. Berbicara tentang lidah. Lidah itu tidak bertulang, say. Iya kan? Lidah itu enggak bertulang. Ketika lo punya lidah yang lo pakai ini, Amsal bilang lo pakai memuji Tuhan, tetapi lo pakai juga untuk mengeluarkan kata-kata yang najis. Kata-kata yang tidak memberkati. Iya kan? Keseringan kita kayak gitu loh. Kasihan gak? Kasihan. Jadi hati-hati dengan Lidah. kita harus mampu. Yakobus bilang mampu untuk mengekang lidah kita. Ibarat kapal nih. Iya enggak? Kapal yang besar itu tetapi dia dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Iya enggak? Lidah. Dia kecil. Anggota tubuh yang kecil di dalam tubuh kita. Ya. Tetapi mampu mengendalikan seluruh tubuh kita. Bahkan seluruh kehidupan emosi kita ya. Iya kan? Nah itu hal-hal yang seperti ini. Jadi hati-hati di dalam mencari orang. Ya, karena apa? Ada orang-orang yang memang tidak tepat. Bukan dia tidak baik, tetapi Ya. tidak tepat. Betul. Ketika kita harus curhat tentang situasi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Situasi yang sedang kita alami saat-saat ini. Jadi yuk, mari kita sama-sama melihat. Hati-hati dengan Mulut. ya, hati-hati dengan lidah. Oke? Yang ketiga, belajar untuk menilai orang lain, ya, menilai diri kita atau menilai orang lain atas anugerah Tuhan. Ingat, kecenderungan kita yang satu lagi, ketika kita sudah tahu kita melayani Tuhan, kita tahu kita menjadi seorang pendoa syafaat yang luar biasa, kita tahu kita seorang worship leader yang diurapi oleh Tuhan, kita tahu ketika kita memperkatakan firman Tuhan, orang banyak yang bertobat. Tapi ketika kamu menjadi seorang hakim, ketika melihat orang lain melakukan hal yang salah, lo udah gagal. Lo udah gagal. Serius lo. Ya. Kecenderungan kita orang-orang Kristen, ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita mengaku kita rohani, tapi kita suka sekali menghakimi orang lain. Ya, ada teman saya nggak datang hari ini sih. Kalau ada dia saya bisa bilang nih, dia nggak bisa lihat orang punya kesalahan sekecil apapun. Oke. Itu bisa dia komen dari A sampai Z, semuanya bisa. Itu dia. Coba. Jadi kalau kita tidak punya belas kasihan Tuhan, kita tidak punya anugerah Tuhan yang hidup di dalam kita. Hei, lo harus sadar, lo tuh siapa? Iya enggak? Lo juga ditebus sama Tuhan kok. Coba kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Coba dibacakan. Oke, Sis Ana boleh bacain sebentar. Roma 3 ayat 23 23 sampai 24.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yes, amin. Lo udah terima itu cuma-cuma. Siapa lo berani menghakimi orang lain? Siapa lo sampai bisa-bisanya lo mendiskreditkan orang lain? Lo mikir. Ini ya, sorry ya kalau saya agak keras ya. Lo mikir. Ya, jangan suka menghakimi orang. Karena pembenaran diri kamu sendiri. Lo juga dibenarkan kok sama Tuhan. Ya. Kristus mati buat lo kok. Kalau nggak ada Kristus lo masih hidup di dalam dosa. Karena kalau bukan karena anugerah Tuhan lo masih tetap hidup di dalam dosa. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang sempurna. Itu sebabnya kita melihat diri kita, diri orang lain dengan anugerah Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Ya. Keep praying and fasting. God loves you. Oke. Yes. Amin. Ya. Oke, boleh ada yang di live yang mau tanya-tanya, silakan. Oke, jadi Kita kalau punya aku waktu 3 menit. kalau aku bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang harus kita kerjakan tadi menurut Miss Joy, tapi tetap ada banyak hal sebenarnya. Banyak Cuma sebenarnya. Ini baru kita ambil 3 sebagian, saja ya. bahwa yang pertama belajar mengungkapkan perasaan, mendefinisikan perasaan. Maksudnya gini, kalau nggak ada yang salahnya orang marah, nggak ada, tidak ada di dalam hubungan sosial kemanusiaan itu, lo nggak boleh marah, Iya. gitu. Lo nggak boleh ini, nggak gitu. You boleh marah, you boleh mengekspresikan marah, tapi please. Seperti jangan orang yang tidak takut Tuhan, atau seperti orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Ada orang yang marah-marah yang jungkir balikan meja, bangku. Ada yang marah-marah tapi nonjok istrinya. Ada yang marah-marah tapi diam, nggak bersuara, tidak ini, tapi mangkel. Di hati lama-lama jadi kanker kan? Ya, Nah, lebih baik definisikan perasaanmu, definisikan kemarahanmu, jiwamu, ekspresimu, apapun ya. Kalau engkau sedih ya nggak ada salahnya menangis. Yes, benar. Tidak ada salahnya meringkuk di tempat tidur dan ya bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Ya, benar. Oke, dan yang kedua adalah ceritakan dengan orang yang tepat. Benar. Ya, karena tidak semua orang bisa dipercaya. Oke, please buat teman-teman yang sedang menyaksikan, jangan sembarangan curhat ya. Ini bahaya sekali, apalagi kalau misalnya yang kalian curhatin adalah bermuka dua, baik di depan, aneh nanti di belakang. Yes. Dan yang ketiga adalah belajar menilai diri sendiri dan orang lain. Cara paling efektif gini, kalau menurut saya ya Miss, bahwa bagaimana saya memperlakukan orang lain adalah dengan bagaimana saya memperlakukan diri saya sendiri. Iya, Contoh, saya nggak mau diperlakukan orang lain tuh semena-mena atau sembarangan. Saya nggak mau ditipu, saya nggak mau dibohongi. Ya saya nggak usah nipu-nipu orang lain. Ya. Saya nggak usah bohong-bohongin orang lain. Betul. Simple, seperti itu. Ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang sedang join nama kita di live, ada yang mau tanya atau mau menyanggah mungkin, itu salah tuh kayak gitu, saya punya pengalaman, saya sudah lakukan tapi tidak efektif atau tidak berhasil, monggo yuk kita berbincang-bincang malam ini, atau ada yang minta didoakan boleh. Kita akan nanti doakan di akhir acara. Juga ada yang yang mau video call, mau telepon calling. Oke. Oh ya, tadi saya lupa di awal untuk menyapa juga yang sudah menyiapkan ya podcast kita malam ini. Halo Bang Andi, Kak Mary, gilingan ya, benar-benar ya, sumpah lah. Kalau teman-teman lihat di tempat ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Di depan saya tuh banyak peralatan. Saya tidak kurang kamera broadcast kayaknya sih, lama-lama nanti jadi stasiun TV benar.
Ya Bang Andi sebagai direkturnya ya, aduh luar biasa gitu kan. Dan kita yang cuap-cuap di sini. Setiap kali kita mau live nanti kita kasih tahu teman-teman yang ada di live untuk bergabung bersama dengan kita atau mungkin mau share-share apa yang dialami, yang dirasakan di dalam hatinya saat ini sih. Betul. Ya, kita boleh boleh DM ya. DM ya, DM ya, DM aja. DM aja. Oke. Ada lagi? Oke, itu aja sih. Jadi cuman yang saya mau katakan, keep praying and fasting. God love you. Yes. Ya. God appreciate you and God sees you now. Oke? Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung, thank you banget udah bergabung dengan kami. Dan saya percaya, saya berharap dan kita semua di tempat ini berdoa bahwa apapun yang sedang kita alami, please percaya pada firman, percaya pada kekuatan Tuhan, percaya pada kebesaran namanya dan semua yang sudah dilakukan, bahwa hidup kita tuh berharga. Jadi jangan sembarangan hidup gitu. Jangan menggunakan waktu-waktu yang ada sembarangan. Tuhan bilang bahwa roh kita itu milik Tuhan, tapi yang tidak dijanjikan atau yang tidak diberitahukan adalah jiwa kita. Jadi bagaimana sih kita menjaganya? Bagaimana? Yang pertama, hubungan pribadi itu penting. Betul. Itu penting, itu banget. Itu penting, maksudnya gini, kalau engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, engkau bebas mengekspresikan masalahmu, engkau bebas mengekspresikan jiwamu, perasaanmu, sedihmu. Sebab dia adalah Tuhan yang terbuka kepada seluruh anak-anaknya. Jangan pernah takut kalau mau marah-marah di hadapan Tuhan. Saya sering melakukannya itu. Maksudnya saat saya masuk ruang doa saya bilang, Tuhan saya kesel banget sama orang ini. Ya. Dan Bapak Ibu teman-teman tahu bahwa Tuhan terima loh pada waktu kita seperti itu. Nah, pada waktu kita mengekspresikan itu di hadapan Tuhan dan minta dibersihkan, Tuhan punya kekuatan untuk memulihkan jiwamu. Oke? Dan kita akan kembali di tema-tema berikutnya. Masih tentang ketenangan jiwa ya. Pokoknya yang rasa-rasanya jiwamu labil atau butuh healing, jangan usah jauh-jauh, healing aja di sini. Sama-sama kita ya. Sama-sama podcast dengan kita. Ya, mau bergabung juga boleh. Kita terbuka ya, karena kita di sini nggak bawa nama gereja Bapak Ibu, tetapi kita adalah bentuk ministry. Ya, jadi terbuka buat siapa aja. Amin. Amin, amin. Di hari-hari ke depan mau DM boleh, mau curhat masalah yang mungkin yang bisa dibuka ya silahkan, asalkan teman-teman percaya bahwa kita akan meng-keep semuanya itu. Iya. Oke, dan Miss Joy boleh tutup dalam doa. Kita naikkan satu pujian dulu ya, sebelum kita tutup di dalam doa. Mari silakan Pak Robi. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menolongmu. Tuhan
percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yes, Lord. Kami sungguh percaya dan kami terlalu yakin Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan kami, di dalam situasi-situasi yang kami alami Tuhan, baik itu yang menyenangkan untuk kami, yang tidak menyenangkan untuk kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan. Tangan-Mu selalu terulur, Tangan-Mu selalu terbuka dan siap untuk menolong kami, memberikan kami jalan keluar atas masalah, persoalan, situasi, jiwa kami yang tertekan sekalipun Tuhan, akan Engkau berikan kelegaan kepada kami. Amin. Bapa. Karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jiwa kami dipulihkan ketika kami datang duduk diam di dalam hadirat-Mu, ketika kami berseru memanggil nama Tuhan, ketika kami meminta pertolongan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus, maka di sana telinga-Mu Engkau sendengkan bagi kami, tangan-Mu Engkau ulurkan bagi kami, jawaban doa akan Tuhan berikan bagi kami. Bapa, ajarkan kepada kami ya Tuhan, cari orang-orang yang tepat di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami di dalam Roh-Mu yang kudus untuk mencari orang-orang yang memiliki level iman, level kerohanian mereka yang sudah teruji Tuhan. Dan di sana hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan kepada kami ketika kami akan berdatang menemukan orang-orang ini ya Tuhan Yesus. Dan di sana kami bebas untuk mengungkapkan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan. Dan ajarkan kepada kami supaya kami mampu untuk mendefinisikan apa yang kami alami, apa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bagaimana jiwa kami tertekan, bagaimana jiwa kami terluka, bagaimana jiwa kami terkukung ya Tuhan Yesus. Kami boleh mampu untuk mendefinisikan itu Tuhan bagi Engkau. Dan terlebih daripada itu ya Bapa, tolong kami ya Tuhan, supaya di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus, kami memandang diri kami di dalam anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena ribuan tahun yang lampau Tuhan telah mati di atas kayu salib. Tuhan telah membebaskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan memberikan kelepasan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bebas, kami lepas, kami boleh diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan biarlah dengan anugerah itu, anugerah yang sama yang kami terima daripada Engkau Tuhan, itu mampu membuat kami memandang orang lain dengan anugerah yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami tidak selesai sampai di sini, tetapi Roh Tuhan boleh terus melayang-layang di atas kehidupan kami, di alam bawah sadar kami. Ketika kami tidur sekalipun ya Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja. Baik kami yang sedang live pada malam hari ini, baik kami yang ada di tempat ini saat malam hari ini Tuhan. Tuhan lawat kami di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga dengan begitu Tuhan, kami bebas, kami merdeka, kami boleh mengalami lawatan kuasa Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai dan kami percaya kuasa Tuhan, firman Tuhan terus berdiam di dalam pikiran kami, dalam hati kami, dimanapun kami berjalan, dimanapun kami melangkah, ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami berbaring, ketika kami bangun, ketika kami keluar dari depan pintu, ketika kami melakukan segala aktivitas kami. Roh Tuhan
Tuhan bersama-sama dengan kami. Kebenaran firman itu terus mengikuti kami saat malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang ada di live, bahkan yang ada di studio pada malam hari ini, katakan amin. Oke, sampai ketemu di podcast kita berikutnya, dan stay blessed and God bless you. Yes, Bye-bye. bye. Tuhan berkati semuanya. Thank you.